Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianisa Maulidiani dari kelas 12B1. Pada video ini, saya akan memaparkan materi sejarah sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir. Materi yang saya pilih adalah materi kelas 11, yaitu 3.5 mengenai sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia. Saya akan menganalisis dan membahas sifat penduduk Jepang selama masa pendudukan di Indonesia, serta bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan dan kebijakan yang diterapkan oleh Jepang. Analisis ini bertujuan untuk melihat sikap Jepang dalam memperlakukan rakyat Indonesia, sekaligus memahami berbagai bentuk respon masyarakat Indonesia, baik yang bersifat menerima, menolak, maupun melakukan perlawanan. Bangsa Jepang diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia karena dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Rakyat percaya pada ramalan dari Kerajaan Kediri bahwa bangsa berkulit kuning dari utara akan datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa kulit putih. Keberhasilan Jepang menghancurkan Angkatan Laut Rusia pada tahun 1905 di Selat Satsuma membuktikan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan kekuatan Barat. Sebagai negara imperialis, Jepang datang untuk mengambil sumber daya alam Indonesia demi kepentingan militer mereka melawan sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Hasil bumi seperti beras, gula, teh, kopi, daging, ikan, minyak, hingga karet dikuras habis, yang dampaknya membuat masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Rakyat hanya bisa memakan talas gatal, batang pisang, hingga bekicot. Bahkan mereka terpaksa menggunakan karung goni untuk menutupi badan karena tidak ada pakaian. Banyak orang menilai bahwa penjajahan Jepang ini terasa lebih kejam daripada penjajahan Belanda yang berlangsung jauh lebih lama. Selain sumber daya alam, Jepang juga memobilisasi tenaga kerja melalui sistem Romusa yang dipropagandakan sebagai prajurit ekonomi. Namun kenyataannya, para pekerja Romusa diperlakukan lebih parah daripada budak. Sekitar 300.000 orang dikirim keluar Pulau Jawa, bahkan hingga ke negara Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Malaya. Mereka ditugaskan membangun kubu pertahanan, benteng, gua perlindungan seperti gua Jepang di Bukit Tinggi, gudang bawah tanah, barak militer, dan rel kereta api. Kondisi ini menyebabkan banyak korban jiwa akibat kelaparan serta penyiksaan. Tak hanya pria, kaum wanita juga tidak luput dari kekejaman melalui praktik jugun lanfu, di mana mereka diambil paksa untuk melayani tentara Jepang. Jepang melatih para pemuda Indonesia secara militer dengan tujuan memperoleh bantuan tenaga dalam melawan sekutu. Organisasi militer resmi yang dibentuk dan menggunakan senjata asli antara lain Heiho, Barisan Cadangan Prajurit, dan PETA, Pembela Tanah Air. Khusus PETA, Jepang sengaja tidak membentuk pusat komando nasional agar pasukannya tidak dapat bersatu untuk melakukan pemberontakan. Namun, pelatihan militer yang diberikan melalui PETA justru menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Selain organisasi militer resmi, Jepang juga membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Barisan Pemuda, Keibondan, Barisan Pembantu Polisi, Fujinkai, Himpunan Wanita, serta barisan murid sekolah seperti Seinentai dan Gakukotai. Ada pula barisan pelopor yang dilatih menggunakan senjata kayu, serta Hizbullah yang diperuntukkan bagi pemuda Islam. Memasuki tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik setelah Amerika Serikat di bawah pimpinan Laksamana Nimitz dan Jenderal Douglas MacArthur berhasil merebut wilayah-wilayah strategis seperti
Kepulauan Mariana, Biak, dan Morotai. Jatuhnya pusat pertahanan Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya, dan Semarang akibat bom sekutu menyebabkan semangat juang tentara Jepang runtuh dan memaksa Perdana Menteri Hideki Tojo mundur. Penggantinya, Koiso Kuniaki kemudian memberikan janji Koiso yang menyatakan akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Sebagai imbalannya, Jepang membentuk pasukan berani mati bernama Jibakutai yang beranggotakan pemuda Indonesia untuk membantu mereka bertahan dari serangan sekutu. Sejak awal kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, banyak tokoh-tokoh nasional yang tidak menyukai hal tersebut. Respon tokoh nasional terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kooperatif atau bekerja sama seperti Soekarno dan Mohatta yang ingin memanfaatkan fasilitas Jepang untuk kemerdekaan, serta kelompok non-kooperatif atau gerakan bawah tanah seperti Sultan Syaril dan Amir Syarifuddin. Selain jalur politik, terjadi juga perlawanan fisik di daerah-daerah akibat penderitaan rakyat. Contohnya adalah perlawanan Abdul Jalil di Aceh yang menolak ajakan damai Jepang, serta perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya yang menolak kewajiban Seikere atau menghormat kaisar ke arah Tokyo karena dianggap musyrik. Puncaknya adalah pemberontakan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi pada Februari tahun 1945 karena tidak tega melihat penderitaan rakyat akibat Romusa. Meskipun setelah itu keberadaan Supriyadi tetap menjadi misteri sejarah. Nah, jadi kesimpulannya adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia berawal dari harapan palsu yang berubah menjadi kesengsaraan luar biasa akibat kerja paksa Romusa dan perampasan hasil bumi. Meski membuat rakyat menderita, Jepang secara tidak sengaja membantu pejuang kita dengan memberikan pelatihan militer seperti Peta, yang kemudian digunakan pemuda untuk melawan balik. Akhirnya, karena terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang langsung dimanfaatkan oleh para pejuang kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekian pembahasan dari saya, Tianisa Maulidiani. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.